kabaran aku ya di kelas apa? Guys, Oh, iya. Ini cerita. Kok ini ngomong terus sih, Pak? Sudah mengenal semua nih berarti satu sama lain. Sudah, Ibu. Walah, kenal dari mana tuh kalian? Dari ini kelompok PKKM di waktu semester 1. Oh, itu sahabatan gitu ya. Makanya kayak punya masalah terus kayak dikonseling bareng-bareng gitu ya. Oh enggak, kamu enggak kenal ada yang kenapa? Kan mereka berkelompok, saya ketemu di parkiran aja. Oh, ketemu di parkiran. Kebetulan tapi tiba-tiba jadi akrab gitu ya Mas ya. Berarti hamil banget nih ya kalian. Ketemu di parkiran. Wih, ya emang cowok biasanya kan gampang banget gitu akrab gitu ya. Oke, jadi kan saya belum kenal nih sama kalian masing-masing. Bisa memperkenalkan diri lebih dahulu dari Mbak M. Sulan ini? Oke, perkenalkan saya salah satu penyanyi dari Ken, biasa dipanggil Sabil. Sabil, oke siap Mbak Sabil. Ya, terus asalnya dari mana? Saya asalnya dari Solo, Ibu. Dari Solo. Oke, berarti Mbak merantau nih. Iya, Ibu, saya merantau di sini. Gimana nih Mbak kalau misalnya merantau, betah nggak di sini? Lumayan betah sih, Bu, karena cuacanya itu di Malang itu kan dingin. Iya. Kalau misalnya di Solo panas emang. Kalau musim panas itu panas banget, Bu, tapi kalau musim hujan itu banjir, Ibu. Oh, banjir, sering banjir. Iya. Kalau Masnya sering kebanjiran? Iya, Ibu. Waduh, semoga nggak kebanjiran lagi ya Mbak. Bekas di Malang ini sudah kemana aja Mbak? Banyak ini nggak kulineran gitu? Iya, saya kulineran, terus wisata. Wih, banyak wisata ya di Malang. Banyak itu, banyak sekali, Bu. Jadi Mbak ini siswa mahasiswa tuh? Mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Saya dulu di Universitas Negeri Malang juga. Mbak dari jurusan apa? Dari jurusan PGSD. Oh, PGSD. Iya. FIP ya? Iya, Ibu. Semester 4. semester 4. Gimana nih kuliahnya Mbak semester 4 tuh? Sejauh ini ya lancar-lancar aja gitu. Lancar-lancar aja ya. Oke. Jadi Mbak Sabil dari PGSD ya. Oke, tentunya Masnya bisa memperkenalkan diri. Baik, oke. Masnya jurusan apa nih? Saya jurusan PLB. Oh, PLB. PGSD PLB ya. Sama FIP. Universitas Negeri Malang juga berarti ya Mas ya? Jurus E. Semester 4. Gimana kuliahnya Mas sampai semester 4 nih? Gimana? Ada kendala atau apa? Kan kebetulan saya PLB ya. Iya. Gimana tuh? PRB berarti ada bahasa isyarat. Iya. Gimana tuh? Udah dipelajarin belum Mas? Kebetulan itu di semester 6 juga. Semester 6? Iya. Wah, lama banget ya Mas buat pelajari itu ya. Jadi belum tahu sama sekali nih Mas bahasa isyarat. Belum Ibu. Oh. Jadi selama ini masih belajar kayak Apa tuh yang dipelajari? anak-anak yang gangguan gitu sih Bu. Oh, anak-anak yang gangguan. Oke. Jadi mempelajari kayak penyakit-penyakitnya gitu ya Mas ya? Kayak perkembangannya gitu ya. Jadi hampir sama ya sama PGSD. PGSD juga gitu Mbak? Iya. PGSD saya kira cuma kayak mempelajari kayak mata kuliah pelajaran anak SD gitu, enggak? Itu juga sih, Bu, tapi kan ada kayak mata kuliah kayak perkembangan anak. Oh. Itu kayak ciri-ciri kalau anak itu telah perkembangan itu apa? Ada gitu juga di PGSD. Wah, saya gak nyangka di PGSD kayak gitu. Kompleks juga ya di PGSD Mbak ya. Nyaman berarti di PGSD ya. Nyaman itu. Sudah tahu banyak gitu materinya. Oke, Mbak Sabil, Mas Ubay. Selanjutnya Mbak bisa memperkenalkan diri. Jadi aku baik nama saya Desa Rahman. Saya mau Oke, Mbak Oyim ini jurusan? jurusan kedokteran. Kedokteran, kedokteran, bisa FK ini ya. Di mana Mbak? Di Universitas Indonesia. Di UI, waduh.
kali, kalau kelompok baru 1 kali ini. Baru kali ini aja kelompok. Jadi pengalaman pertama ya. Bisa disimak betul-betul ya. Oke. Kalau Mas Apa ibu? udah pernah melakukan sesi konseling belum? Individu sih bu. Bukan. Oh, individu 1 kali. Jadi kelompok juga belum pernah ya. Jadi habis ini disimak ya Mas. Karena ini pengalaman pertama kan kali kelompok. Oke. Kalau Mbak Ayu? Saya sama sekali belum. Oh sama sekali betul. Karena pindah ya di kedokteran ya. Terus di kedokteran itu mempelajari apa tuh Mbak Ayu biasanya? Anatomi. Oh anatomi. Waduh itu jauh banget ya sama konseling gitu ya. Iya Bu, saya sebenarnya setelah saya di kedokteran ini saya pengen lagi ke bimbingan konseling. Balik lagi. Iya, karena saya tuh kayak rasanya passion saya tuh nggak di sini. Jadi saya pakai yang gratis. Oh enggak, karena emang kayak ya udah nuruti kepinginannya Mbak Iya. ya. Oke. Jadi karena kalian itu baru pertama kali mengikuti sesi konseling kelompok, jadi habis itu mohon disimak gitu ya, nanti cerita satu sama lain. Terus juga di sesi konseling kali ini itu Ibu batasin waktu 30 menit. Gimana? Apakah kalian bersedia? Sebenarnya itu Habis ini nggak ada apa-apa kan? Nggak ada acara kan? tidak ada itu. Iya, tidak ada. Jadi aman ya 30 menitnya untuk kita konseling pada hari ini. Terus juga saya tuh mau bilang ya, kalau misalnya kalian itu di sini bisa bercerita dengan leluasa gitu ya, bisa bercerita dengan bebas, dengan mengalir aja gitu tanpa takut kalau misalnya cerita kalian itu akan ibu sebarluaskan gitu ya, karena cerita kalian itu akan mungkin di situ gitu, dan kalian juga diharapkan tidak boleh membocorkan masalah satu sama lain ya. Oke, sudah disetujui ya. Iya. Oke. Apakah sekarang kalian sudah siap nih? Sudah itu. Nah, oke. Jadi gimana nih kabarnya dulu, kabarnya gimana kabarnya Mbak Sabil? Baik Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya Mas Ubay, kabarnya? Alhamdulillah baik bu. Alhamdulillah baik juga ya. Wah, alhamdulillah pada baik nih. Kalau Mbak Ayu? Alhamdulillah sih Bu, saya baik Bu. Alhamdulillah baik-baik aja, dan semoga seterusnya selalu baik-baik aja. Amin. Oke, jadi tujuan melakukan setelah ini saya akan menanyakan tujuan melakukan konseling. Untuk Mbak Sabil sendiri apa tuh tujuan? Saya ini berbagi cerita dari masalah saya, siapa tahu teman-teman juga pernah. Ya, oke, jadi berbagi cerita aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang sama bisa dibahas bareng-bareng, bisa Iya. saya gitu kan. Oke, kalau menurut Mbak, Saya cuma dari bu. mau cerita-cerita aja. Oke, kalau Mbak Ayu? Iya Bu, sama saya ini. Oke, jadi kalian itu sama tujuannya sama ya, sama-sama ingin ya ingin bercerita aja, biar nggak ada yang dipendam gitu ya, biar nggak ada yang mengganjal lagi. Oke, jadi bisa diceritakan dulu permasalahan kalian, apa yang membuat kalian datang ke sini, yang kalian pusingkan sampai melakukan sesi konseling pada hari itu apa, dari Mbak Ayu itu? Ini sih Bu, saya kayak akhir-akhir ini tuh kayak merasa itu kayak sering udah tugas gitu. Tapi ya saya kayak ya itu di rumah bisa teratasi lah. Tapi saya ingin bercerita aja sih kayak Ini cerita aja ya, karena sering bunda tugas gitu. Oke, kalau Mas Ubay? Saya Apa tuh masalahnya ada tugas? gimana ya bu? Kan kebetulan sekarang bukan buat saya bu. Iya. Jadi sekarang tuh saya sulit mengatur waktu tidur bu. Sulit mengatur waktu tidur. Iya bu. Sering begadang. Iya bu. Biasanya sampai jam berapa begadang Mas? Sampai waktu kuliah bu. Sampai waktu kuliah, berarti panjang banget ya sampai ini. Oke, kalau Tapi tidak pengaruh ke kuliah saya bu. udah mengatur Pengaruh ke kuliah saya. Gak mau ngaku nilainya Mas Bang. Bukan nilai, maksudnya tidak mempengaruhi kuliah saya bu. Oh, jadi tetap kuliah ya Mas ya, meskipun Iya. begadang. Wah hebat banget ya Mas ya, meskipun begadang tetap masuk kuliah. Berarti saya apresiasi sih Mas, keren. Oke, kalau Mbak Sabil? kalau saya lebih sulit mengatur waktu sih Bu, kayak kalau di bulan Ramadan ini kan kayak biasanya kan saya tidurnya jam 11-12 kan itu nanti bangunnya jam 4:30. Tapi karena ini bulan Ramadan kan kayak tidur saya itu terganggu. Iya. Saya tidurnya jam 11-12
nanti di rumah saya itu kan saya sebagai anak itu saya kan harus masak sendiri gitu kan. Gimana ya kayak waktu tidur saya tuh kurang, kayak saya tuh nggak bisa mengatur waktu saya gitu kan, sulit dan kurang. Ini Mbak Zami ini susah mengatur waktu. Berarti masalahnya mirip-mirip sama Mas Ubay ya, teman-teman. Oke, sama-sama sulit mengatur waktu dan juga kayak jam tidurnya itu sekarang sudah berantakan. Ya. Oke, jadi masalahnya Mbak Oyi itu sering menunda tugas. Masalahnya Mas Ubay itu juga sulit mengatur waktu sama kayak Mas Nabil. Ya, jadi sekarang kita itu akan melakukan voting gitu ya untuk memilih masalah siapa yang paling urgent. Oke, misalnya dari Mas Ubay sendiri, menurut Mas Ubay masalahnya siapa nih yang paling urgent untuk dibahas? Kan masalah saya sama Mas Nabil mungkin hampir-hampir gitu. Ya. Jadi saya jadi Pak Wi. Oh, jadi pilih Mbak Oyi ya, karena masalahnya sama Mbak Sabin hampir mirip. Iya, enggak begitu. Ada sih Bu. Oke, tapi kearjunan kalau menurut Mas Ubay, kalau dari skala 1 sampai 10, kearjunan masalahnya Mbak Oyi 8. Oke, kalau misalnya dari Mbak Sabin sendiri, siapa tuh? Kalau dari saya kan masalah saya sama yang suka ini kan sama ya. Ya. Suka menunda suka setelah mengatur waktunya. Tapi kan saya tuh menyadari ya kalau saya mengatur waktu itu saya tuh kayak jam itu saya terganggu. Mungkin masuk ke ini belum sadar kalau dari kegiatannya masuk ke yang sulit mengatur waktu itu bakal ada konsekuensinya gitu. Iya. Bakal ada apa ya, kayak bakal ada pokoknya secara nggak disadari gitu. Mungkin menurut saya Mas Ubay juga belum jelas karena mungkin ada sesuatu yang belum Mas Ubay sadari. Karena kan dan apa ya kayak mengatur kamu Iya. sangat membutuhkan itu. Iya. Kalau dari Mas Ubay sendiri, menurut Mas Ubay gak sadar apa sadar? Kan itu gitu mana ya? Enggak sendiri ya menurut aku. Iya. Jadi ya memang kalau ada niatan begadang saya begadang teman-teman. Oke, gitu ya. Kalau misalnya dari Mbak Oyi sendiri, siapa yang masalahnya paling urgent? Kalau saya harus diangkat sih menurut saya masuk. Oke, Mas Ubay ya. Karena kan ini sebagai menurut saya itu kayak kebiasaan saya baru gitu. Iya. Jadi udah 2 orang nih ya yang ngomong Mas Ubay. Gimana nih Mas Ubay? Apakah bersedia untuk menceritakan masalahnya kepada kami? Bersedia. Oke, jadi apakah duduknya Mas Ubay udah nyaman nih? Sudah nyaman? Dan teman-teman yang lain apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, jadi Mas Ubay bisa menceritakan apa yang membuat Mas Ubay itu kesulitan mengatur waktu gitu ya. Mas Ubay bisa diceritakan dari awal secara rinci. Misalnya Mas Ubay itu bagaimana? Mungkin kan jadinya ini waktu bulan puasa ya Bu. Iya. Jadi saya dan teman-teman tuh kalau bulan puasa itu kayak momen Bu kumpul bareng. Oh iya, Ya, benar dari luar sih. kota pulang semua itu. Heeh. Jadi dari momen itu saya dan teman-teman kayak kumpul setiap habis sholat tarawih itu kumpul terus Bu. Kadang sampai pagi sampai habis subuh. Jadi sahur pulang terus nongkrong lagi pagi. Terus permasalahannya enggak, kalau menurut saya sih permasalahannya enggak begitu urgent sih Bu, karena semua itu enggak kayak dari keinginan saya sendiri Bu. Oh, dari keinginan sendiri. Tapi Mas Ubay merasakan nggak dampaknya dari Mas Ubay itu sering begadang gitu sampai jam 1 bahkan sampai habis subuh tuh merasakan nggak dampaknya? Perasaan Bu, Merasakan gimana tuh Mas dampaknya? mungkin saya merasa ngantuk Bu pada waktu kuliah. Merasa ngantuk pada waktu kuliah gitu. Oke. Jadi teman-teman yang lain ini pernah nggak merasakan ngantuk pada waktu kuliah ketika emang begadang gitu? Iya Bu. Nah, sering nggak? Enggak, karena saya Ya, bisa diceritain Mbak Sawi dulu. karena kalau bekerja itu saya tuh kayak apa ya, karena kalau bisa jangan terganggu. Iya. Bu, karena kuliah itu kan penting ya Bu. Jadi saya tuh nggak mau kalau waktu kuliah saya itu terganggu gitu loh, karena rasa mengantuk itu. Makanya saya sebisa mungkin itu maksimal jam 12 harus sudah tidur gitu. Jadi membatasi diri sendiri Iya. gitu ya. Kalau misalnya jam 12 sudah tidur itu nggak ngantuk ya Mbak? Enggak. Enggak, jadi aman aja gitu. Oke. Kalau misalnya Mbak Oyi sendiri Saya sering sih Bu begadang. sering begadang.
waktu kuliah itu apakah tidur di kelas atau gimana? Kadang tidur di kelas itu kalau memang ngantuk gitu. Tapi kalau memang pelajarannya bisa itu saya nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Oke, kalau misalnya dari Mas Ubay sendiri, Mas Ubay ini pernah nggak ketiduran di kelas nih karena mengantuk karena begadangnya itu? Kalau tidur di kelas sih saya berusaha nggak untuk saya berusaha untuk menahan perasaan itu sih. Jadi nggak pernah tidur di kelas. Tidak pernah Bu. Jadi Mas tidurnya kapan dong? Mungkin pada waktu selesai kelas Bu. Oh, pada waktu selesai kelas. Ya kan kalau bulan puasa waktunya singkat ya Bu. Oh iya. Jadi bisa nggak bisa saya harus bisa Bu. Soalnya keinginan begadang itu dari diri saya Bu. Itu terjadi pada saat puasa aja ya Mas ya? Kalau hari biasa sih jarang sih Bu. Kadang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, tapi itu juga masih tetap bisa mengatur waktunya. Terus Mas Ubay itu kan kayak sering begadang kan waktu puasaan ini, benar-benar Mas Ubay tadi cerita hampir tiap hari. Terus itu kayak pengaruh nggak ke fisiknya Mas Ubay, kayak sering pusing atau bagaimana? Kalau saya pusing sih, iya sih Bu. Kadang tiba-tiba saya merasa kayak pusing banget. Kadang tiba-tiba ngerasa pusing banget gitu. Berarti itu udah mengganggu diri Mas Ubay gitu ya. Tapi Mas Ubay tetap melakukannya dengan sadar. Iya. Iya. Jadi gimana tanggapan teman-teman nih tentang Mas Ubay? Sama ya Bu, yang seperti saya bilang di awal tadi kan Mas Ubay katanya tidak mengganggu apa-apa. Iya. Ternyata secara nggak sadar Masnya ini tiba-tiba tuh menyadari kalau emang begadang tuh nggak baik. Iya. Mungkin itu aja sih. Jadi sudah menyadari gitu ya, Mas Ubay malah menyadari kalau misalnya begadang itu tidak baik. Oke, kalau dari Pak Yusuf sendiri sama ya. Jadi Mas Ubay ini kan sudah mulai menyadari nih Mas ya kalau misalnya begadang itu tidak baik kan. Itu efeknya selain pusing apa tuh Mas pada diri Mas Ubay? Saya lalai dengan kegiatan saya yang lain Bu. Melalui dari kegiatan itu contohnya seperti apa Mas? Kayak misalnya ada tugas saya kayak saya kerjain tapi nanti dulu gitu. Iya. Saya udah tidur dulu. Oke, nah itu kan sudah mulai terkuat ya dan berdampak dari Mas Ubay begadang gitu. Oke, tapi Mas Ubay pernah nggak sih ingin mengatasi masalah itu? Mungkin kalau dari biasa sih saya ingin memperbaiki Bu, tapi cuman belum bulan puasa dan momennya sekali ya Bu. Jadi saya manfaatkan waktu itu. Jadi Mas Ubay ini emang merasa kayak oh ya udah sih setahun sekali gitu kan, jadi setahun sekali. Tapi kalau misalnya keseringan, kalau misalnya Mas itu 30 hari benar-benar kayak gitu terus itu juga nggak sehat ya Mas ya. Iya. Ya kan? Setuju nggak kalian kalau misalnya itu tuh nggak sehat? Setuju. Itu benar-benar nggak sehat ketika Mas itu melakukan 30 hari berturut-turut. Terus selama ini Mas itu melakukannya secara berurut gitu Mas? Gimana ya Bu? Maksudnya kayak Berturut-turut kayak setiap hari gitu. ya Kalau setiap hari sih iya Bu, tapi kalau misalnya begadang sampai pagi banget itu jarang Bu. oh, jadi emang jamnya gitu ya? Kadang jam 1, kadang sampai jam 5 gitu. Kalau biasanya jam 3 sih Bu. Oh, jam 3. Sampai jam 3. Sekalian bangun sahur gitu, Mas. Iya Bu. Ya. Jadi kalau saya teman-teman sendiri pernah nggak setiap hari gitu begadang setiap hari yang benar-benar tiap hari? Enggak sih Bu. Enggak. Biasanya saya tuh kalau kayak menunjukkan kayak kalau kayak saya aduh kok jam 1 belum tidur, saya kan takut ya Bu buat begadang. Saya tuh kayak beli minuman hangat iya. pesen di Gojek, terus kalau kayak itu saya coba bermatiin lampu, terus saya coba pergi. Oke, ini Mas bisa didengar beli minuman hangat, terus matikan lampu dan mencoba untuk tidur. Dan sebisa mungkin nggak main HP sih. Iya, oke. Jadi kan kalian itu emang masalahnya tadi agak mirip ya. Jadi mungkin dari Mbak Sabri ini bisa ditiru ya Mas ya. Oke, kalau dari Mbak Ayu sendiri? Ya, kalau dari saya mungkin Mas Ubay ini bisa melakukan Mas Ubay itu kayak mengurangi waktu bermainnya punya itu. Dan Mas Ubay itu gimana ya, dia itu kan punya kewajiban berikutnya, jadi dia itu harus ingat nggak boleh mati, harus tahu waktu, kapan dia main, kapan dia tidur, kapan dia istirahat.
Kalau kayak gitu nanti bisa nanti di akhir malah yang sakit masuk baik. Bener mas. Jadi bisa didengarkan ya saran dari teman-temannya ini. Iya Bu. Oke, gimana teman-temannya Mas Ubay dari saran dari teman-temannya? Gimana Bu? Gimana? Apakah bisa diikuti? Bisa ya Bu? Bisa. Bisa. Terus apakah menurut Mas Ubay sarannya teman-teman ini membantu? Cukup membantu Bu. Cukup membantu. Oke, jadi Mas Ubay udah mulai tahu gitu ya gimana caranya agar tidak begadang terus gitu. Tapi Mas Ubay ini begadang itu kan sengaja. Tapi sebenarnya Mas itu pernah kesulitan tidur nggak sih? Kalau sudah tidur sih nggak pernah Bu. Nggak pernah. Jadi emang niatnya begadang gitu ya Mas ya. Iya. Oh, itu biasanya kopi atau gimana tuh Mas? Begadang tiap hari tuh? Kerjanya itu ngapain gitu kan? Iya. Ya kumpul bareng teman-teman itu Bu. Oke, kumpul banget. Cerita gitu. Ya. Jadi setelah ini Mas Ubay apa yang bakal dilakukan? Apakah Mas Ubay tetap bikin begadang atau Mas Ubay ingin berhenti begadang setelah refleksi dari teman-teman? Sebelumnya mungkin dari teman-teman salahnya saya terima ya Bu. Ya. Tapi saya tetap dengan kritisnya yang awal mungkin sekali ya Bu. Oke, saya paham ya Mas ya. Mungkin Mas Ubay ini emang ngerasa itu setahun sekali gitu ya, setahun Iya. sekali. Tapi apakah Mas Ubay butuh nih saran dari saya? Boleh Bu. Boleh, butuh. Oke, jadi nggak apa-apa ya Mas Ubay ya, ketika Mas Ubay itu ngerasa setahun sekali. Emang wajar sih, saya itu juga bisa merasakan hal tersebut gitu ya. Apalagi kan emang Ramadan ini emang ya kayak meriah-meriahnya, terus juga kumpul sama teman-teman sekalian reuni gitu kan. Tapi kalau misalnya dilakukan di betul-betul terus kayak setiap hari itu juga tidak baik Mas. Juga Mas Ubay kan tadi sudah merasakan dampaknya kan, kayak sering pusing gitu. Ya kan? Iya. Oke, jadi kan itu udah Mas Ubay rasanya gimana? Baik juga itu buat diri Mas Ubay? Tidak sih Bu. Tidak. Oke, jadi Mas Ubay kan emang udah ngerasa kalau misalnya itu emang tidak baik gitu buat Mas Ubay ya. Jadi Mas Ubay itu bisa mendengarkan saran-saran dari teman-teman yang lain kayak yang seperti minum air hangat, terus matikan lampu, mencoba tidur, terus juga berhenti bermain gitu ya Mas ya. Coba sehari dulu gitu. Terus lihat gitu Mas keadaannya membaik apa enggak. Terus Mas Ubay segera apa enggak gitu ya. Oke? Iya. Bisa dicoba? Iya Bu. Oke, bisa dicoba. Jadi gitu ya. Terus Mas Ubay ini caranya biar nggak begadang itu Mas Ubay itu bisa kayak menanamkan kepada diri Mas Ubay sendiri kayak hari ini aku nggak begadang gitu. Tapi hari ini gitu. Ya. Iya Bu. Coba. Di rumah aja Bu. Oke, di rumah aja. Tapi Mas Ubay mau kan? Mungkin mau. Oh ya, oke. Jadi karena kita tuh peduli gitu loh Mas sama Mas Ubay itu juga gak baik buat kesehatannya Mas Ubay. Gimana teman-teman, bener nggak? Benar sekali Bu. Kenapa tuh gak baik begadang? Karena ya yang pertama tadi mungkin kita akan sulit fokus. Iya. Seharian fisik pagi sampai sore itu pasti akan terganggu. Terus kita lupa. Terus dari Mbak Sandi sendiri tuh saran buat Mas Ubay apa ke depannya? Lebih memperbaiki jam tidur sih Bu, karena jam tidur itu Oke, betul bisa didengerin ya Mas Ubay. Kalau dari Mbak Oyu? hampir sama. Oke, hampir sama. Jadi Mas Ubay bisa selain bercerita nih, Mas Ubay itu bisa mendengarkan nasihat dari teman-teman gitu ya. Oke, jadi setelah ini apakah Mas Ubay ada lagi nih yang diceritakan? Sudah Ibu. Sudah tidak ada. Sudah cukup. Oke, dari teman-teman yang lain? Sudah cukup. Oke, jadi apa nih yang kalian dapatkan dari sesi konseling hari ini? Dari Mas Ubay dulu tentunya. Mungkin saya harus mengurangi begadang sih Bu. Terus? Ya Ibu. Ya, emang harus mengurangi begadang gitu ya. Peduli lagi terhadap kesehatan gitu. Kalau dari saya itu lebih bekerja sama diri sendiri, bekerja sama kesehatan, jam tidur gitu sih Bu. Oke, kalau dari Mbak Ayu? Dari saya kayak ternyata saya kayak menyimpulkan bahwa sesi konseling pada hari ini kayak saya tuh ternyata nggak sendiri loh. Iya. Ternyata ada yang lebih begadang lagi dari saya gitu. Iya. Jadi ya
Semua ya yang kalian omongin tadi itu juga alhamdulillah setelah melakukan sesi konseling ini kalian itu juga sudah ada yang didapat gitu ya. Oke, sudah ada insight baru gitu kan. Oke, jadi setelah ini kan pada hari ini kita cuma membahas itu baik. Jadi minggu depan kita akan membahas misalnya Mbak Sabil atau Mbak Oyip tergantung part gitu ya. Jadi kapan nih kalian yang untuk minggu depan? Hari yang sama dan jam yang sama. Jadi di hari yang sama dan di jam sama kita akan melakukan sesi konseling kelompok lagi untuk menyelesaikan masalah berikutnya ya. Oke. Jadi diharapkan Mas Ubay juga datang ya meskipun sudah selesai. Iya, terima kasih ya teman-teman yang sudah mau cerita dan sudah mau berpendapat di sini, sudah mau aktif gitu kan. Oke. Semangat ya puasanya. Iya, terima kasih. Iya. Dadah teman-teman. Coba.